Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang unsur-unsur hukum Islam. Selamat menonton. A. Al-Hakim. Al-Hakim adalah zat yang mengeluarkan hukum. Maksudnya, dialah sebagai sumber hukum. Allah adalah zat yang menyuruh, melarang, mewajibkan, mengharamkan, memberi pahala atau siksa. Dengan yang membuat hukum adalah Allah, disebut juga syariat. B. Al-Hukmu. Al-Hukmu adalah hukum syara atau syar'i, yakni seruan atau ketetapan syar'i atau musyar'i, yakni pembuat hukum yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Hukum tersebut berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, baik ketetapan hukum berupa perintah, larangan, atau hal yang boleh dikerjakan atau ditinggalkan. Hukum syara dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum taklifi. Hukum taklifi adalah hukum syara yang menuntut mukallaf untuk mengerjakannya, meninggalkannya, atau memilih di antara keduanya. Macam-macam hukum taklifi. Yang pertama, al-ijab atau wajib, yaitu hukum yang menuntut mukallaf untuk mengerjakannya dengan tuntutan yang pasti, misalnya sholat 5 waktu. Yang kedua, al-mandub atau sunnah, yaitu hukum yang menuntut mukallaf untuk mengerjakannya dengan tuntutan yang tidak pasti, misalnya sholat tahajud. Yang ketiga, at-tahrim atau haram, yaitu hukum yang menuntut mukallaf untuk meninggalkannya dengan tuntutan yang pasti, misalnya berjudi. Yang keempat, al-karahah atau makruh, yaitu hukum yang menuntut mukallaf untuk meninggalkannya dengan tuntutan yang tidak pasti, misalnya berkumur-kumur di siang hari saat puasa Ramadan. Yang kelima, al-ibahah atau mubah, yaitu hukum yang memberi kebebasan kepada mukallaf untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, misalnya bepergian naik sepeda motor. Dua, hukum wadai, yaitu hukum syara yang menghendaki adanya sebab, syarat, penghalang bagi sesuatu yang lain. Macam-macam hukum wadai. Yang pertama, sababiyah atau sebab, yaitu sesuatu yang tampak yang dijadikan oleh syara sebagai tanda adanya hukum. Sebab ada dua, yaitu sebab yang bukan merupakan hasil perbuatan manusia dan sebab yang merupakan hasil perbuatan manusia. Dua, syartiyah atau syarat, yaitu ada dan tidaknya hukum tergantung pada ada dan tidaknya syarat. Tiga, mani'iyah atau mani atau penghalang, yaitu sesuatu yang adanya dapat menyebabkan tidak adanya hukum atau membatalkan sebab. Penghalang ada dua macam, yaitu yang pertama, mani yang menghalangi atau mengurangi sebab, dan dua, mani yang menghalangi hukum. Kemudian yang keempat ada azimah. Azimah merupakan peraturan agama yang pokok dan berlaku sejak semula. Maksudnya yaitu berlaku bagi semua mukallaf dalam keadaan dan waktu pada umumnya. Misalnya salat zuhur 4 rakaat dikerjakan pada waktu zuhur. Kemudian yang kelima ada rukhsah. Rukhsah merupakan keringanan yang diberikan Allah dalam keadaan tertentu. Misalnya ketika kita kesulitan mencari air, maka diperbolehkan untuk bersuci dengan cara bertayamum. Dan yang keenam ada sahih. Sahih artinya sah. Sah ialah sesuatu baik ibadah maupun muamalah yang telah memenuhi semua rukun dan syarat. Contohnya jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka sah menurut syara'. Dan terakhir ada fasid. Fasid artinya batal. Batal atau tidak sah ialah suatu perbuatan yang dikerjakan tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan. Contohnya sholat yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka hukumnya batal. Dan juga khutbah Jumat yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka hukumnya batal atau tidak sah. C. Mahkumfi. Mahkumfi ialah perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syar'i. Setiap hukum syar'i pasti berhubungan dengan salah satu perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan untuk mengerjakan, untuk tidak mengerjakan, maupun memilih mengerjakan atau tidak mengerjakan. Salah satu contoh kewajiban seorang mukallaf yakni membayar zakat yang dijelaskan di Quran surah Al-Baqarah ayat 277. Dan larangan yang diperuntukkan untuk mukallaf adalah zina sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 32.
Perbuatan mukallaf berkaitan dengan hukum dan firman Allah yang berisi perintah dan larangan dalam Islam. Dengan demikian, perbuatan mukallaf adalah berhubungan dengan perintah atau larangan atau kebolehan. Dalam perintah yang dituntut adalah mengerjakan, dalam larangan yang dituntut adalah meninggalkan. D. Mahdum alaih. Mahdum alaih ialah seorang mukallaf yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syara. Menurut hukum syara, seorang mukallaf sah diberikan beban karena dua hal, yaitu: satu, mukallaf tersebut harus dapat memahami dalil taklif pembebanan, yaitu ia harus mampu memahami nas-nas hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik secara langsung maupun melalui perantara. Yang kedua, mukallaf tersebut harus orang ahli dalam sesuatu yang dibebankan kepadanya. Pengertian ahli secara etimologis ialah mempunyai kelayakan untuk menerima beban. Menurut ulama usul fikih, ahli dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ahli wajib. Ahliyatul wujud ialah kelayakan seseorang disebabkan karena ia layak mendapatkan hak-hak dan kewajiban. Yang kedua, ahli melaksanakan. Ahliyatul ada ialah kelayakan diberi beban sehingga seseorang dianggap pantas menurut syara bertanggung jawab atas ucapan maupun perbuatannya. Awaridul ahliyah. Awaridul ahliyah artinya penghalang keahlian, yaitu penghalang keahlian seseorang untuk melaksanakan ketentuan syarat, sehingga seorang manusia tidak bisa mengerjakan ketentuan atau bisa mendapat keringanan. Penghalang-penghalang tersebut dibagi menjadi tiga. Pertama, penghalang samawi, yaitu penghalang yang tidak bisa dihindari oleh mahkum alaih. Ia hadir dengan sendirinya tanpa dikehendaki. Misalnya, gila, tidur, pingsan, dan hilang akal. Dua, penghalang yang sebagian saja menghalangi ahliyatul ada, seperti kurang akal. Yang ketiga, penghalang yang datang kepada manusia tetapi tidak mempengaruhi keahliannya, tidak menghilangkan dan tidak menguranginya, seperti ketidaktahuan dan lupa. Misalnya, tidak tahu arah kiblat. Sekian dari